akan membawakan tema transformasi di era digital dengan landasan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Tengahkan sedikit Pak, geser sedikit. Hadirin yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, inilah finalis dengan nomor tampil 947. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. The Honorable the Judges, hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Teknologi akan berkembang dengan cepat, melesat dengan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi akan merubah tatanan kehidupan, mulai dari perubahan cuaca dan musim yang dapat kita ubah sesuka hati, pembangunan kompleks perumahan di pulau-pulau, manusia-manusia dapat banyak diciptakan. Bahkan di tahun yang akan datang dapat kita prediksikan kedatangannya. Sungguh dahsyat perkembangan yang dapat kita rasakan. Perkembangan teknologi akan mengancam bagi praktik ibadah keagamaan. Hadirin, perkembangan teknologi juga akan menghantarkan kita ke era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas. Dari yang menggunakan kitab kuning dan tebal hingga kitab berbasis digital. Namun sayangnya hadirin, masih banyak dai-dai yang gagal teknologi sehingga media banyak diiringi oleh tayangan yang merusak pikiran dan hati. Contohnya seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoax dan provokasi, bahkan yang dapat merubah
Allah. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة Allah. Allah. Baik. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah, ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk melakukan pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di
Siapa yang dimaksud dengan khairul ummah di sini? Jawabannya adalah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, marilah kita dengarkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110 sebagai berikut. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar Allah Tayyib. Allah. Kaum umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kaum menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, ayat di atas menunjukkan bahwa ketika kita mempunyai waktu luang, isilah waktu luang itu dengan sesuatu yang bermanfaat supaya tercegah dari kemungkaran. Sebagaimana dalam hadis Arba'in ke-12, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu min alaihi. husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang, ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi dan lainnya.
wasallam.